Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan tentang ruas dan volume prisma atau limas, prisma dan limas. Yang pertama kita bahas tentang limas dulu. Prisma ding. Luas prisma. Prisma secara umum kita bisa melihat seperti ini. Contoh prisma itu bentuknya seperti ini, atau seperti ini, tenda nih. Ini prisma segitiga karena alas dan atapnya bentuknya segitiga. Ada beberapa macam sih. Contohnya ini prisma segitiga tadi ya, karena alas dan atapnya itu berbentuk segitiga. Yang kita anggap alas dan atap itu bidang yang di sini. Kalau yang ini prisma segi empat, karena alas dan atapnya itu berbentuk segi empat. Kalau yang ini prisma segi lima, karena alas dan atapnya berbentuk segi lima. Kalau yang ini itu prisma segi 8 karena alas dan atapnya berbentuk segi 8. Ada juga nanti prisma segi 9, prisma segi 10. Pokoknya bentuknya seperti ini. Itu disebut prisma. Nah, ini contoh prisma segitiga dengan ukuran sedemikian rupa ya. Ini kalau dibuka bentuknya jadi seperti ini, namanya prisma segitiga. Kita bisa mencari luasnya. Caranya gimana? Kita potong-potong tuh. Jadi beberapa bagian. Kalau nyari luas daerah seperti ini kan susah. Kita pisahkan nih. Kalau nyari segitiga kan enak aja. Sudah tahu kan nyari luas segitiga tuh? Setengah alas kali tinggi ya. Yang disebut alas dan tinggi itu dua garis yang saling tegak lurus. Yang kalau di sini alas dan tingginya itu 3 dan 4. Yang ini alas dan yang ini tinggi. Kalau kita menentukan 5 sebagai alas, susah nanti tingginya, kita harus nyari tahu tingginya dulu. Susah tuh. Di sini kan nggak diketahui tuh. Nanti repot. Mending yang kita menganggap 3 atau 4 sebagai alas. Ini kalau diputarkan nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti alasnya yang bawah. 3 nih. Ini 4 dan ini 5. Siku-sikunya di sini. Gitu. Oke. Coba kita cari tahu dulu ya. Luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan luas daerah pertama nih, bentuknya yang segitiga siku-siku. Ditambah luas daerah ke pertama itu. Yang atas tapi. Ukurannya kan sama. Kita tinggal kalikan 2 aja. 2 dikalikan luas daerah pertama, ditambah luas daerah kedua, ditambah luas daerah ketiga, ditambah luas daerah keempat.
Nah, luas daerah pertama tadi gimana? Setengah dikalikan alas, dikalikan tinggi. Alasnya kan 3, tingginya 4. Oke. Ditambah luas daerah kedua. Bentuknya kan persegi panjang. Persegi panjang luasnya, luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan lebar. Di sini panjangnya kan 20 tuh. Ditambah lebar. Dikalikan lebarnya 4 cm. Ditambah lagi luas daerah ketiga. Panjang kali lebar juga ya, karena itu bentuknya persegi panjang. Panjangnya 20, lebarnya 5. Ditambah luas daerah yang keempat tuh. Panjangnya 20, lebarnya 3. Tinggal dihitung aja. Coretkan. Ya enggak? 4 dibagi 2 kan tinggal 2. 2 kali 3, 6. Ditambah 20 kali 4 itu 80. Ditambah 20 kali 5 itu 100. Ditambah 20 kali 3 itu 60. Sama dengan 80 tambah 60 itu 130. Oh salah, 140. Ditambah 100, 240. Ditambah 6, 246. Jadi luas daerahnya itu 246 cm persegi. Gitu. Nah, kita coba bangun prisma yang lain. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita coba prisma segi 4. Sebenarnya prisma segi 4 itu bisa berbentuk balok, bisa juga berbentuk kubus ya. Kebetulan di contoh soal ini kita kerjakan yang berbentuk balok. Nah, itu jaring-jaring prisma segi 4. Kalau prisma segi 4 itu kita buka, bentuknya nanti seperti itu. Kalau buat nyari luas dalam bentuk seperti ini kan susah tuh. Kita potong-potong tuh. Jadi bentuk seperti ini nanti. Ada atap dan juga ada alasnya. Alas dan atap ukurannya sama, kayak tadi juga seperti itu. Nah, coba kita cari tahu. Berapa luas permukaannya itu? Luas permukaan sama dengan di sini kita sebut luas pertama, dan ini luas pertama juga karena ukurannya sama. Ada 2 itu yang ukuran sama. 2 kalikan I. Luas daerah yang pertama maksudnya itu. Ditambah luas daerah yang kedua. Ditambah lagi luas daerah yang ketiga. Ditambah lagi luas daerah yang keempat. Terakhir kita tambahkan lagi dengan luas daerah yang kelima. 2. Luas daerah pertama itu 2 dikalikan luas daerah pertama. Berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang luasnya panjang dikalikan lebar. Oke, berarti panjangnya itu yang mana? Yang 8 ya. Dikalikan lebar itu yang 6. Ditambah daerah kedua. Panjangnya 40. Lebarnya 6 ya. Luas daerah 2 itu bentuknya persegi panjang. Luas daerah yang ketiga juga persegi panjang. Luasnya berapa? 8. 40 ya. Panjangnya kan 40 tuh. Lebarnya 6. 8 ding. 8. Lebarnya, panjangnya 6. 40. Lebarnya 8.
Kalau luas daerah yang keempat, itu panjangnya 40 juga, lebarnya 6. Ditambah ini panjangnya juga 40. Tuh, daerah yang kelima tuh. Dikalikan tingginya, kok tinggi sih? Di sini lebar ya. Lebarnya 8. Sama dengan 2 dikalikan 8 dikalikan 6. Hitung. Coret-coret di sini. 8 kali 6 itu 48. 48 dikali 2 96. Ternyata nggak perlu coret-coret. Iya bener gak sih? 8 kali 6 itu 48. 8 kali 8 tambah 8 16. Oh iya bener. 40 dikalikan 6 itu 240. 40 dikalikan 8 320. Ditambah 40 dikalikan 6 itu 240. Ditambah 40 kali 8 itu 320. Oke, kita jumlah aja. Total semua ada berapa? 240 ada 2 tuh. 96 ditambah 480. 480 ditambah 320. 0. Kita jumlahkan yang ini dulu. Biar ngitungnya enak ya. 1, 5, 7, 8. 800 ditambah 320. Bener ya? Ya bener kok. 800 tambah 320 ditambah 96. 6. 1. 10, 18 ditambah 3 21 ya? Ya 21. 2116. Satuannya sentimeter persegi. Gitu. Nah, kita coba lagi pada prisma yang lain. Sekarang prisma segi 6 coba. Sama, kalau dibuat ya seperti ini. Dibuka maksudnya. Ini prisma segi 6 nih. Terus kita buka jadi jaring-jaring prisma segi 6. Seperti biasa kita potong jadi seperti ini. Oke, kita coba hitung. Nah, yang jadi masalah itu luas daerah yang pertama nih. Kita nggak tahu tuh cara mencari luas segi 6 tuh. Kita harus bantu. Nah, itu. Kita potong ini. Jing. Jadi nanti bentuknya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali segitiga berukuran seperti ini. Kita cari T-nya dulu. Karena itu adalah segitiga sama sisi. Kita cari T-nya dulu. Kita butuh T. Luasnya berapa tuh? Luas segitiga sama dengan setengah 40. Belum tahu, kita cari pakai Pythagoras. Oke ya. Ini kan kita tarik garis tinggi. Berarti ini dan 5 dan 5. Oke. Nah, kita nyari T, kita bisa pakai Pythagoras karena ini segitiga siku ini loh, yang ini. Oke ya. Segitiga siku-siku itu
10 kuadrat nih yang sisi miringnya sama dengan ini 5. Nah, cari T 10 kuadrat nah, kita buat gini aja. 10 itu kita bisa menulisnya dengan 2 dikalikan 5. Akar kuadrat dikurangi 5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 3. Keluar tuh jadi 5 akar 3. Kita hapus dulu untuk ngerjain yang berikutnya, nggak muat nanti. Hapus dulu. Oke. Hasilnya coret 5 kali 5 25 akar 3. Maksudnya soalnya 5 kali 5 25 akar 3. Alasnya ini 3 ini 1 2 3 was 6 kali 2 5. 6 kali 4 itu kan 100. Berarti ini 150. Kalau ini luas permukaannya sama dengan luas daerah yang pertama 4 ditambah daerah pertama tadi 150 ya. 150 akar 3 ditambah luas daerah yang kedua itu 30 panjangnya yang ketiga sama juga. Ini ukurannya sama semua ya. Iya sama semua karena sama ukurannya sama kan ya ukurannya sama, sepakat gitu. Karena ada 6 ukuran yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan 6 150 akar 3 itu 3 ditambah 3 itu 18 dikalikan 100 satuan sentimeter gitu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah ini. Sekarang bentuknya seperti ini. Seperti tadi sama dengan 2 luas setengah kali A kali B. B kali T ya. Panjang kali lebar. T sebagai panjang. Dan
Oke ya. Sama dengan ini 2. Ada T, ada T, kita keluarkan. Jadi di sini B tambah A, B, C. Sementara setengah kalikan alas dikalikan B itu luas. Jadi kita bisa nulis ini. Dikalikan tinggi. Umum kita bisa rumus ini. Ini berlaku untuk prisma segi 4 dan prisma 6 dan hapus dulu. Ini sama juga. Kalian bisa kerja. Nah, kelimas. Limas itu bentuknya seperti ini, atapnya itu loh, atap rumah itu. Nah, ini bentuk limas. Ada limas tuh. Ini 3, ini 5 segi 4, ini 5 segi berapa? 1, 2, 5 segi 5, 6 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Coba kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar 5 segi 6 TAF berikut. Diketahui pada gambar 5 akan 5 segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan tuh. Dengan panjang apinya 10. Berarti untuk semuanya itu 10 ya. Panjang alas 10. O-nya itu 30. Oke, kita cari tahu dulu. Nah, untuk mencari luas permukaan, kita cari tahu dulu nih, luas alasnya dulu. Yang bagian alasnya. Cara ngerjainnya sama sih. Sama seperti prisma, tapi nggak ada rumus khususnya sih. Kita lihat bagiannya. Yang bagian alas itu berbentuk segi 6 beraturan. Ini 10. Kita cari tahu nih panjangnya. Ini berarti sudutnya itu ini 60 ya. Itu 30 dibagi 6, 60. Berarti ini segitiga sama sisi. Ini juga 10 berarti. Kita gambar dulu. Segitiga sama sisi. Di sini 10, di sini tingginya 5. Gambar yang kita cari tahu tingginya. Kurang lebih seperti itu. Di sini tadi kan 10 tuh. Di sini itu 5. Setengahnya dari 10 kan 5. Kita cari tingginya. Ini berapa? T sama dengan 5 akar 3. Oke.
luas alasnya sama dengan sekarang nyari yang ini ya, dikalikan 6. 3 yang coret bukan itu. Berarti 150 ya. 150 akar. Nah, yang agak repot yang ini. Kita cari tahu tingginya ini berapa. Itu yang ini loh. Ya, yang ini. Nah, itu tingginya. Alasnya 10. Itu kan segitiga bentuknya. Dengan alas 10, kita rumus Pythagoras. TO-nya kan 30 tadi. Kita bergerak lagi. Nah, ini. Tadi udah kita cari tahu bahwa panjang tinggi ini itu 5 akar 3. Pakai Pythagoras bisa didapat. Berarti ini di sisi miringnya. Berarti T dengan 3 sama dengan akar dari 1000. Berapa? Untuk luas bagian yang segitiga ini aja ya. 1. Luas daerah 10 setengah dikalikan alasnya 10 dikalikan tingginya tadi 10 akar 10. Bagi 2 kan dapat semua sisi yang tegak ada 6 kan, 6 segitiga yang berukuran kita cari ya. Sama dengan 6 sama dengan 6 kali 5 300 akar 10. Maka luas permukaan sama dengan 150 atau 150 akar. Ini 150 dikalikan akar 3. Gitu. Oke, lanjut ke volume ya. Volume. Kita amati nih. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ada 8 kubus. Yaitu 4, 1 dikalikan 2. Ini akan ada 2 tumpuk dan 4 baris. Gitu ya. Jadi volumenya itu 8. Volume itu isi dari semua balok ini. 8 ya. Kalau yang gambar kedua 1, 2, 3, 4 dikalikan 2 dari sini loh. 1, 2 dan ini karena ada tumpukan 4 dikalikan 1 sama dengan 8. Ini juga 4 dikalikan 2 dikalikan 2. Yang keempat juga sama, 4 dikalikan 1 dikalikan 3. Ini juga
4 dikalikan 3 dikalikan 1. Soalnya kalau kita hitung satu lama 100 gitu kan, ngitung sampai 100 kan repot. Kita dalam artian nanti untuk kita bisa dikalikan tinggi. Jadi volumenya itu dengan luas dikalikan tinggi. Ingatkan ini yang ini ada balok terus dipisah nih, dipotong dari sini sampai sini. Lurus motongnya, rapi. Bisa itu gergaji rapi. Bentuknya jadi bentuk tadi apa? Prisma ya. Prisma segitiga siku-siku itu. Oke, untuk luas alasnya kan 8 dikalikan 6. Karena berbentuk persegi panjang kan. Untuk tingginya 40, tingginya itu panjang RV ya. Jadi volumenya 8 kali 6 dikalikan 40. Terus yang kalau dipotong sebelah kiri ini dikalikan 8 dikalikan 6 luas alasnya. Karena alasnya itu berbentuk segitiga. Tingginya 40. Volumenya setengahnya volume yang ini yang atas. Setengah kali 8 kali 6 kali 40. Setengah kali 8 kali 6. 8 kali 6 dikalikan 40. 960. Oke ya. Amati ini ke sini. Kita dapat menyimpulkan bahwa luas mengikuti bentuk alasnya yang luas prisma, luas alas dikalikan tinggi gitu. Ini oke ya, di sini luas alasnya kan panjang kali lebar. Luas alasnya tadi yang di contoh tadi loh, cara mengerjakannya. Sebelumnya kan udah dibahas alas tentang segi 6, cara mencari luasnya seperti itu. Jadi bisa kembali lagi ke sebelumnya. Oke, udah sih, itu aja sih. Ini sekarang kita bahas tentang limas. Ini prisma tadi. Sorry, tadi ini prisma. Nah, sekarang ini limas. Limas TABCD. Seperti luas kali tinggi. Oh, kan limas itu yang bentuknya lancip yang ini tuh. Itu 3 luas alas dikalikan tinggi. Sepertiganya limas lah, dengan tinggi yang sama dan alas yang sama gitu. Oke, saya akhiri. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.